Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kali ini saya bersama dengan teman-teman CGP yang lain Angkatan 9 Kabupaten Pinrang melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif di sekolah UPT SMP Negeri 9 Kabupaten Pinrang. Penasaran dengan keseruan kami? Selamat menyaksikan. Kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala UPT SMP Negeri 9 Lembang, dan yang keempat acara inti yaitu diseminasi budaya positif. Kemudian yang kelima pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Jadi kita akan masuk di acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Risna. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala UPT SMP Negeri 9 Lembang. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu kita lakukan calon guru penggerak angkatan 9 yang hebat dan peserta diseminasi aksi nyata modul 1 tentang budaya positif yang saya hormati dan saya banggakan. Acara diseminasi ini SMP 9 Lembang sebagai tuan rumah. Tentu Bapak Ibu bisa saya berharap dapat memberikan pembelajaran yang sangat berarti bagi Bapak Ibu dan terkhusus guru-guru SMP 9 Lembang dan peserta lain yang ikut di acara ini, dan semoga setelah ini ada perubahan yang berarti bagi kami, dan tentu itu akan berimbas kepada peserta didik kami dan peserta didik Bapak Ibu sekalian. Dan yang terpenting Bapak Ibu, saya sebagai kepala UPT SMP 9 Lembang memohon maaf yang sebesar-besarnya jika sepanjang proses diseminasi ini terdapat kekurangan, ya, tentunya dari suasana tempat yang Bapak Ibu sekarang mengadakan diseminasi dan melayani kami dan sebagainya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, jadi sebelum kita masuk di diseminasi yang pertama, saya berikan pengantar bahwa di sini kami tidak menggurui Bapak Ibu, tapi kita saling berbagi apa yang telah kami dapatkan. Kami berbagi dengan Bapak Ibu sekalian
briefing dulu sebelum lanjut. Silakan berdiri Bapak Ibu. Goyang dulu badan. Jadi kalau saya bilang apa kabar, tangan itu dikepal, lalu jawabannya luar biasa. Terus saya ulangi, saya bilang apa kabar, jawaban tak luar biasa. Baru begini, badan saya, pikiran saya, dan kembali ke badan, semangat, segar, yes. Baru tepuk tangan, ya. Apa kabar? Luar biasa. Badan saya, pikiran saya, semangat, segar, yes. Oke, silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk mengikuti kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Jadi perkenalkan, nama saya Rudi SPD dari UPT SDN 156 Pindrang, CGP Angkatan 9 Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi diseminasi budaya positif modul 1.4, yaitu disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang pertama, cobalah buka. Ya, jadi Bapak Ibu, cobalah buka di sini. Kemudian, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen L. Covey. Jadi stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Itu kalau orang yang stimulus respon. Tapi kalau orang yang teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Dan yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi itu perbedaan. Untuk selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, harus stimulus respon. Oke. Dan selanjutnya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal hal itu sungguh berbeda, bahkan kalau bisa tidak dilakukan. Jadi kadang kita menganggap bahwa disiplin itu adalah hal itu kalau bisa dihindari dan tidak dipergunakan oleh Bapak Ibu semua. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Terkadang kalau kita sudah mendengarkan kata disiplin, terkadang ada yang merasa tidak nyaman, aturan lagi seperti itu. Dilanggar ada lagi sanksinya. Seperti itu ya, Bapak Ibu semua. Kemudian seperti apa disiplin positif itu? Jadi disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan menunjukkan kepercayaan diri. Jadi disiplin positif ini bagaimana kita mengontrol diri kita dan membuat kepercayaan yang ada di dalam diri. Untuk selanjutnya, apakah disiplin positif sudah diterapkan di sekolah Bapak Ibu? Apakah di sekolah ini sudah diterapkan disiplin positif? Sudah. Bisa disebutkan apa-apa contoh disiplin positifnya? Misalkan masuk di ruangan itu langsung memberi salam. Masuk di ruangan memberi salam. Salat berjamaah
sampaikan kepada ibu tadi bahwa disiplin positif itu masuk di kelas mengucapkan salam, kemudian dari segi keagamaan kita melakukan sholat berjamaah bagi yang beragama Muslim. Untuk menerapkan disiplin positif, seseorang harus memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, bukan dari luar. Jadi mengenal. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Iya, seperti itu ya. Bapak Ibu saya kira sudah dihafal semua karena hal itu sudah kita terapkan di dalam kehidupan atau di dalam proses belajar mengajar kita di sekolah. Sekarang tantangan kita adalah bagaimana untuk menerapkan budaya positif ini. Jadi di dalam menerapkan budaya positif ini kita menciptakan lingkungan yang positif. Bagaimana menciptakan lingkungan positif? Warga sekolah harus saling berkolaborasi, harus saling belajar sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan membentuk suatu karakter. Dan karakter itu ketika yang telah saya sampaikan tadi akan dibahas di materi berikutnya dalam penerapan yang lebih rinci lagi, seperti apa motivasi manusia yang intrinsik dan ekstrinsik, dan seperti apa kebutuhan manusia. Ada 5 yang harus terpenuhi untuk menjadi manusia. Poin pertama dan kedua itu adalah motivasi eksternal, dan yang terakhir itu yang ketiga itu motivasi internal. Berdasarkan tes yang pertama tadi, berarti kira-kira motivasinya motivasi dorongan dari apa? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain bersetia. Dari luar. Kan stiker bintang. Itu ya. Contoh. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah? Menghindar ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Yang ketiga, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Bagaimana Anda bisa menjawab? Pak Rudi, bagaimana Pak Rudi? Poin pertama atau kedua Pak Rudi? Atau yang ketiga Pak Rudi? Karena tidak ingin dihukum atau ingin mendapatkan pujian, penghargaan dari kepala sekolah sebagai guru yang terajin, berteladan, atau atas kesadaran diri sendiri? Kalau memenuhi yang ketiga satu atau ikut. Oke, katanya kalau memenuhi poin ketiga 1, 2 ikut, tidak dihukum dan mendapatkan penghargaan. Bagaimana Pak Rudi? Pak Rudi mana ini tahu? Pak Rudi yang mana ini? Perjelas ini Pak Rudi yang mana? Ya. Bagaimana Pak Rudi? Nomor 1. Bagaimana Pak Rudi? Pak Rudi. Atau karena ingin mendapatkan penghargaan pujian dari kepala sekolah sebagai guru teladan? Kalau Pak Andi yang satu, bagaimana? Tidak. Atas kesadaran diri sendiri. Kalau Pak Indra? Ya, kalau saya sudah Pak Indra. Atas kesadaran diri sendiri. Atas kesadaran diri sendiri dan kalau misalnya otomatis apa politik kita terpenuhi, ya reward kita yang kita dapat itu yang persoalan Yang terjadi, mengapa? Mengapa Rudi? Karena anak-anak, karena siswa
si bapak tadi tidak mempunyai karakter yang bintang, makanya anak-anak tidak melakukan hal tersebut lagi, tidak berusaha menjadi yang terbaik lagi. Terima kasih. Ada yang lain? Ibu Kurnia? Ya, sependapat dengan pendapat dari Pak Budi bahwa anak-anak itu termotivasi hanya karena penghargaan. Ya. Kalau Pak Indra, bagaimana Pak Indra? Ya sama, karena ceritanya ini siswa mereka disiplin karena mengharap bintang dari Ibu Wana. Sedangkan Pak Heri yang masuk tidak menerapkan lagi kualitas 3 bintang. Makanya apa yang diharapkan anak-anak itu tidak ada, makanya kembali lagi ke seperti semula, di riset kembali untuk awal. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia 3 ya. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini kita ya bisa bertanya, apa yang saya lakukan jika saya tidak taat pada aturan ini? Apa yang terjadi pada saya? Itulah hukumannya, merasa takut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jika saya melakukan ini, apa yang saya dapatkan? Jika saya lakukan tindakan ini. Demikianlah tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan diskusi dari saya. Selanjutnya materi kebutuhan dasar yang akan dibawakan oleh teman saya, Bu Kurnia. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu telah hadir di tempat ini bersama kami untuk saling berbagi praktik baik. Nah, kedatangan kami di sini bukan berarti ingin menggurui Bapak Ibu ya, tetapi kami datang ke sini untuk berbagi praktik baik. Oke Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Risnawati dari UPT SMP Negeri 724 mungkin Pak Budi pernah ke sana ya. Dan ada pun fasilitator yang mengayomi kami yang bernama Pak Musa Kirdamir SPD MPD. Kemudian ada pun guru praktek kami yang mengayomi kami sampai saat ini, yaitu Pak Awaludin SPD. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan materi tentang budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya Bapak Ibu. Siap Bu. Mohon ke Bapak Ibu berdiri. 1, 2, 3, go. Open banana, open banana, open banana, open banana. Kakak banana, kaki banana, kakak banana, kakak banana. Shake banana, eat banana, eat banana, eat banana, eat banana. Shake banana, shake banana, shake banana, shake banana. Up banana, up banana, up banana, up banana. Anda kemudian yang kedua itu berdiskusi, ya, berdiskusi dengan anak atau murid Bapak Ibu yang mana sih yang cocok untuk keyakinan kelas kita, ya. Jadi di situ kita berdiskusi bersama anak murid Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, nah, di sini Bapak Ibu memilih, ya, memilih aturan kelas bersama dengan anak murid Bapak Ibu yang mana sih yang cocok, yang dapat digunakan di dalam kelas. Setelah itu, setelah Anda memilih dengan Bapak dan murid Bapak Ibu, Anda kemudian bersama-sama mengubah keyakinan kelas tersebut
berbentuk kata yang positif. Contohnya seperti ini. Awalan katanya itu harus membawa kamus. Nah, kita ubah katanya agar bersifat positif. Jadi bawalah kamus sendiri. Seperti itu, Bapak. Kemudian yang terakhir, bersama murid mengecek keyakinan kelas yang mana yang sesuai, yang dapat kita aplikasikan dan menyepakati hal tersebut, keyakinan tersebut. Nah, keyakinan kelas harus bersifat konsisten ya Bapak ya, karena kalau misalkan keyakinan kelas tidak berbentuk konsisten, artinya rugilah sebuah keyakinan tersebut dibantu. Tapi bisa diperbarui ya. Jika Anda ingin mengubah bisa, tetapi untuk daripada itu harus kita punya konsisten bersama dengan anak murid Bapak Ibu. Oke, kemudian kita lanjut selanjutnya. Nah, di situ slide selanjutnya ada dokumentasi. Nah, disinilah proses dokumentasinya, di mana anak murid saya dan bersama dengan saya melakukan interaksi, menulis langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas kami. Kemudian selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu diminta untuk membuat contoh pembentukan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu diminta untuk membentuk 2 kelompok. Ya, silakan Bapak Ibu membentuk 2 kelompok. Jadi nanti di sini Bapak dan Ibu menulis keyakinan kelas masing-masing setiap kelompok, dan Bapak Ibu menempel keyakinan kelas itu di kertas yang saya bagikan nanti. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Kasih yang ininya. Ini adalah keyakinan kelas dari Bapak dan Ibu. Mungkin kita bisa melihat di sini salah satu contohnya keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat. Ya, di sini ada kata hadir di sekolah tepat waktu. Nah, di sini adalah keyakinan kelas yang sudah terbentuk kata positif ya, Bapak Ibu ya. Luar biasa. Oke, terima kasih atas dia yang dibawakan oleh Ibu Kurniawan. Oke, terima kasih. Kenapa nggak dikasih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jaringan Bapak Ibu? Stabil? Alhamdulillah. Bensin masuk hutan gitu sudah mulai. Selesainya. Iya, Bapak Ibu, kenapa saya mengadakan hal ini? Karena baru-baru kemarin secara tidak langsung saya mendengar siapa yang paling bisik. Kenapa ini saya koceng letak? Aku bilang, kalau salah ada bensinnya. Jadi di depan Kak ketawa. Saya di depan mendengarkan sambil tertawa bahwa sudah ada peningkatan karena siswa saya sudah mulai terbuka tentang kendala yang dihadapi saat belajar. Jadi lanjut, setelah tadi Bapak Ibu belajar tentang bagaimana disiplin positif, kita membahas tentang konstitusi, keyakinan kelas. Oke, sekarang kita lanjut pada kebutuhan dasar manusia. Sekarang Bapak Ibu, untuk mengawali materi, izinkan saya untuk bertanya, kira-kira tujuan Bapak Ibu berkumpul di sini untuk apa? Belajar. Ya, belajar. Adapun kalau ada keinginan lain, misalkan mau belajar, mau makin dekat dengan teman antara yang satu dengan yang lain,
Semua itu Bapak Ibu merupakan tindakan kita sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Misalkan walaupun kita keluar dari ruangan ini, sekedar keluar tentu ada tujuannya. Sekedar keluar mencari angin, sekedar melihat keadaan siswa kita, itu semua merupakan tujuan. Jadi segala tindakan kita itu, manusia baik tindakan buruk ataupun baik itu didasari oleh kebutuhan dasarnya. Jadi kira-kira Bapak Ibu ada yang masih ingat kebutuhan dasar manusia? Ayo Bu. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup. Bertahan hidup di sini kita melihat di sebelah kanan ada sawah, meskipun itu kering. Jadi kita melihat Bapak petani di sana. Kita sendiri sebagai guru ada di sekolah ini. Kita meninggalkan kampung jauh-jauh, ada yang dari Polewali misalkan satu di sini karena kita untuk mencukupkan salah satu kebutuhan dasar hidup kita itu, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau dulunya kita mendengar dengan istilah sandang, pangan, dan papan. Oke. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan pokok yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, kesehatan, dan tempat tinggal. Nah, kalau kita hubungkan ini keterkaitannya antara murid-murid kita, jadi misalkan ada murid yang takut terlambat, pasti berpikir datanya, kalau saya terlambat nanti mendapat hukuman. Mengkaji tentang apa kesalahannya, faktor yang mendasari kesalahannya, pada saat itu kita akan mengatakan bahwa ibu juga pernah melakukan kesalahan, jadi anak-anak tidak merasa bahwa mereka sedang diintimidasi. Oke, saya rasa sudah cukup untuk pembahasan kita tentang kebutuhan dasar. Di antara teman-teman mungkin ada yang ingin berbagi atau ingin bertanya, saya buka untuk satu pertanyaan saja ya Bapak Ibu, karena hari sudah semakin panas ini. Ibu. Ya, silakan Bu. Ya. Bagaimana misalkan ada salah satu kebutuhan dari anak itu yang tidak terpenuhi, bagaimana perilaku anak itu? Kalau ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Iya, pada saat itulah yang menjadi tugas kita untuk melakukan observasi. Tentunya kita tidak bisa langsung mencap bahwa ini anak mungkin dia butuh ini. Tapi kita perhatikan bagaimana hubungan antar temannya, bagaimana dia datang ke sekolah, bagaimana cuaca, bagaimana pandangan wajahnya, itu semua terbaca ya Bapak Ibu kalau menurut saya. Bagaimana dengan Ibu Hilda? Atau ada teman lain yang ingin menambahkan? Sempat Pak Ruja. Iya. Bahasa lobet katanya sudah lobet. Oke, sudah panas, sudah lobet, dan bensin juga sudah mulai surut. Sedangkan perjalanan masih panjang. Masih materi. Oke, kita lanjut berpindah kepada materi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kok? Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu berdiri sebentar dan ya mungkin mencari pasangan di sebelahnya. Di sini kita akan bermain games ganjil genap. Nah, caranya adalah perhatikan Bapak Ibu. Jadi kita posisinya seperti saling berhadapan seperti ini, ya seperti ini. Kemudian
sayang sarapannya itu seperti ini. Nah, yang pertama adalah angka satuan. Ketika kita tentukan dulu yang mana yang ganjil, mana yang genap. Mana yang tim ganjil? Mana yang tim ganjil? Kita satu ganjil. Semua Pak. Ya. Ini yang ganjil. Ya, ganjil. Genap ya. Coba angkat tangannya yang ganjil. Yang genap. Oke, jadi sudah tahu dirinya ganjil. Nah, kita tes dulu. Misalnya satuan nih. Tahu satuan ya Bapak Ibu? Satuan berarti 1 sampai 9. Sampai 9. Oke, misalnya ketika saya tadi ganjil kita genap ya. Ketika tersebut angka 3, berarti ibu ini harus menangkap tangan teman yang ganjil tadi. Seperti itu. Yang disebut itu yang ditangkap. Iya, itu yang ditangkap. Yang disebut yang ditangkap. Tapi yang ganjil alangkah bagusnya ini posisi yang menghindar tangannya ke bawah belakang. Bisa dua tangan menangkap? Tidak boleh. Misalnya tangan yang satu harus di belakang. Tangan yang satu harus di belakang. Oke? Yang ditangkap. Iya, yang disebut yang ditangkap. Jadi misalnya ganjil berarti harus disebut angka 3 itu kan ganjil ya. Berarti silakan yang ganjil siap-siap ya, menghindar. Oke. Paham Bapak Ibu? Kita tes untuk tahap pertama. Kita tes satuan. Satu. Jadi ada yang ditangkap selain saya. Ada yang ditangkap. Ya, oke. Kita beralih ke puluhan. 5 kontrol. Tapi sebelum itu sedikit saya jelaskan terkait restitusi. Ya, tadi sudah disinggung oleh pengantin sebelumnya apa sih restitusi. Nah, di sini saya ingin memperjelas restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Jadi di sini restitusi itu artinya bagaimana si anak ini memperbaiki kesalahannya, ya, supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, lanjut. Menurut Diane Gosen pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah menurut Bapak Ibu berpusat pada murid di kelas K dan sudah memerdekakan murid dan memandirikan murid? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah menurut Bapak Ibu selama ini selama Kim mengajar
Jadi merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang biasa dikeluarkan oleh posisi pembuat merasa bersalah ini biasanya mereka mengatakan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, ibu seandainya kamu seperti ini, ya. Jadi kata-kata yang paling sering dikeluarkan atau dilontarkan oleh posisi pembuat merasa bersalah ini, kata-kata yang membuat peserta didik menyadari bahwa ternyata tadi kata-kata saya itu agak kasar ya. Ibu guru saya ini pasti sedih ketika saya mengatakan hal seperti ini. Ya, itu tadi salah satu contoh kata-kata yang biasa dilontarkan oleh ibu guru si pembuat merasa bersalah ini. Nah, bagaimana kalau yang ketiga itu posisi guru sebagai teman? Nah, biasanya posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi bujukan. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif, bisa juga berdampak positif. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa positifnya ketika kita angkat siswa ini sebagai teman? Siswa menghormati gurunya. Positif. Apa? Ya, siswa bisa bercerita. Ya, siswa lebih terbuka. Oke. Nah, posisi ketika negatifnya ketika kita posisikan diri sebagai teman murid kita ini. Apa biasanya? Iya, kurang rasa hormat. Ya, karena dia bilang teman ya besti banget istilahnya anak zaman now itu bestinya. Oke. Betul ya Bapak Ibu yang disampaikan tadi. Nah, biasanya di posisi teman ini kata-kata yang biasa dilontarkan adalah ayo bantulah demi ibu, ya, biasanya mengeluarkan kata-kata seperti itu. Nah, yang keempat adalah posisi pemantau. Ya, di sini memantau berarti hanya sekedar mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya dengan menggunakan sanksi. Ya, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya pertanyaan yang diajukan oleh seorang guru ketika berada pada posisi pemantau, salah satu di antaranya adalah apa yang telah kamu lakukan ketika melihat anak-anak yang kayak sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet, terus kita dapati ternyata mau bolos. Kita pura-pura saja nih yang bilang, apa yang kamu lakukan di sini? Itu biasa yang terlontar di ketika kita jadi seorang di posisi pemantau, ya. Oke, yang terakhir posisi manajer. Ya, di posisi manajer ini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Di posisi manajer ini karena di slide-nya di situ ada sedikit kesalahan, ya. Di posisi manajer di sini disinilah guru sangat berperan untuk menjadikan dirinya ini, posisikan dirinya bagaimana cara melihat peserta didiknya menjadi orang yang lebih baik dengan cara nantinya itu menerapkan restitusi kepada anak. Nanti penerapan restitusinya akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Nah, di sini setelah ibu mendengarkan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira bapak dan ibu
bagian nanti silakan Bapak Ibu isi dan tempelkan ke kertas panunya. Begitu 1, 2, 1, 2. Kita tempelin tulis nama. Tabe. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Kecewa sekali dengan Manajer juga ini. Kamu selalu paling Itu sesuatu Adanya saya. cuman itu Allah memberkati hukum. Sini Salman kamu tidak pernah benar. apalagi tadi Membuat merasa bersalah, memangger, memantau. Di mana Kak kita? Ada di kita. Kamu kelompok punya tuh istri. ini mau kemana nih? Mau kemana kita kumpul kita? Tidak ada dia tengah kelompok teman-teman. Daripada panas pun. Bisa nanti kelompok 2 1 orang mewakili kelompok 2 untuk memeriksa jawaban kelompok 1. Begitu pula untuk kelompok 1 bisa memeriksa jawaban dari kelompok 2. Yang mana yang mau dikomentari di situ? Salah satu di kelompok 2 di sini. Iya. Dari kelompok 2. Iya, salah satu orang mungkin apa yang bisa dikomentari di situ yang menurut bisa komentar. Katanya ada di sini yang posisi teman itu harusnya manajer bukan teman. Oh iya Bu, ada itu. Oke, kelompok 2 bisa mungkin 1 orang. Yang mana Pak? Itu bisa nih Pak, ya ini nih. Selalu paling terakhir. Ya ini. Harusnya di sini penghukum. Ya. Oh iya, kamu selalu paling terakhir. Iya. Yang penghukum. Oh, pembuat merasa sama ini kan. Kamu tidak pernah marah. Terima kasih banyak atas apresiasi. Ini bacakan jawaban dari yang ada di situ. Saya kecewa sekali dengan kamu. Di situ pembuat merasa bersalah. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu betul. Ayolah, lakukan demi saya ya. Ya, teman. Apakah Bagaimana kamu bisa Oh, menjelaskan? iya. Apakah kamu ingin mendapatkan Stiker bintang hari ini. hari ini? Bagaimana? Apakah kamu mendapatkan Stiker bintang hari ini? iya Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Betul sekali Bapak Ibu. Kamu selalu paling terakhir. Apa di situ? Kamu selalu paling terakhir. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Jadi terima kasih Bapak Ibu atas apresiasinya hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkan ini di kelas dengan posisi manajer. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan
kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Dan tanpa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baik teman-teman, bapak dan ibu guru yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Nur dari PT SD Berskalosi. Jadi kebetulan satu kecamatan dengan teman-teman semua, kecamatan Depok juga, cuman masih di atas sedikit, bukan sedikit tapi banyak, banyak sekali ya. Selama sedikit. Lanjut saja karena waktu sudah ini terkait materi saya, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini perlu saya sampaikan bahwa sebelum kita memasuki materi segitiga restitusi ini, perlu kita ketahui bahwa apa restitusi itu. Tadi teman-teman semua sudah menjelaskan sebagian tentang apa itu restitusi. Ya, ini adalah sebuah cara untuk menanamkan budaya positif. Jadi saya berharap untuk pribadi juga adalah membangun kembali mental anak dari rasa bersalah, tanpa harus mereka ada rasa-rasa tidak enak atau membenci gurunya karena dihukum. Seperti itu. Ada kesadaran sendiri untuk memperbaiki dirinya. Nah, inilah maksud restitusi tersebut. Di sini rangka-rangka segitiga restitusi. Ya, yang pertama yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Ya, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Apa ini menstabilkan identitas? Ya, pertama-tama ini adalah langkah awal atau bagian dasar dari segitiga restitusi ini untuk bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi di sini saya ibaratkan bahwa apabila anak bersalah itu dia berada di posisi negatif, ya, turun ke negatif. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang buruk dari ini. Ya, biasa juga kalau anak itu berkelahi, ya, mungkin ya bukan berkelahi. Ya, biasa kalau dicontek pekerjaannya, anak tersebut memarahi temannya. Ya, ini bisa kita lakukan segitiga restitusi dengan menggunakan kalimat ini bahwa padahal Ananda ini bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Ya, bisa saja Anda memukul teman-temannya, bukan cuma memarahi. Ya, di sini kemudian yang selanjutnya kami pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, tadi sudah kita jelaskan terkait ini. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, yang ini ya biasa kalau kita anak-anak berkelahi, ya biasa karena melindungi dirinya, ya. Ya, biasa seperti itu. Sehingga bisa kita mengatakan seperti itu kepada anak, walaupun ini juga masih ada yang mengkritik sebenarnya hal-hal ini. Tapi inilah suatu metode yang bisa kita gunakan. Ya, kita bisa mencoba untuk memperbaiki kesalahan anak tanpa harus melakukan suatu hukuman ataukah membuat rasa bersalah. Kemudian kita lanjut, ya, ini yang ketiga. Nah, tadi ya kita jelaskan tentang menstabilkan identitas, kemudian sudah kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita lanjut menanyakan keyakinan kelas. Ya. Nah, ini setelah kita sudah mengetahui apa alasannya, ya sudah kita
validasi tadi, maka yang ketiga ini ya, kita sudah memasuki tentang keyakinan kelas. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman tentang bagaimana kita membuat keyakinan kelas kepada siswa kita. Ya, tapi setidaknya ini adalah pembelajaran buat kami sebagai guru penggerak bagaimana kita mengubah mindset kembali, mindset. Ya, baru kita melaksanakan nanti mudah-mudahan setelah selesai dari guru penggerak ini kita bisa melaksanakannya. Ya, ini setelah kita tahap kedua validasi menanyakan keyakinan kelas. Ya, tadi kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, di situ kita masuki karena sudah stabil, sudah anak sudah melakukan sudah terbuka secara internal dan kesadaran dirinya. Ya, kita tanyakan lagi. Ya, apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ya, di sini ada beberapa macam pertanyaan atau kalimat-kalimat yang dilakukan dalam menanyakan keyakinan kelas. Ya, apa masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ya, apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, disinilah tiket bahwa Nak Ainun selalu datang terlambat ya? Ada terlambat, Pak. Menurut ingatan Nak Ainun, terlambatnya sudah berapa kali? Dalam bulan ini Pak sudah 4 kali. Bulan kemarin 2 kali. Sering terlambat itu sudah jadi kebiasaan ya? Tergantung sih Pak, kalau cepat masuk cepat datang, kalau terlambat ya. Terlambat coba. Baik, Ainun. Berbuat kesalahan itu suatu hal yang wajar dan manusiawi. Tidak ada yang luput dari kesalahan dan dosa. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju, Ainun? Ainun, kita cari solusinya bersama ya. Ya Pak. Ainun datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Ainun sering datang terlambat? Karena begadang Pak, main HP, nonton, sakit. Ainun masih ingat keyakinan kelas kita yang sudah disepakati? Iya Pak. Keyakinan kelas apa yang Ainun belum penuhi? Tepat waktu ke sekolah Pak, disiplin. Oke, baik. Menurut Ainun, disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting Pak. Karena dengan disiplin kita tidak akan terlambat datang ke sekolah. Betul sekali. Menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat buat kita. Seperti pekerjaan kita tidak numpuk, menghargai lingkungan sekitar, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita. Iya Pak, saya minta maaf sering terlambat. Oke, sikap yang baik Nak Ainun telah meminta maaf. Tapi kira-kira apa Nak Ainun bisa lakukan supaya tidak terlambat lagi? Dan validasi tindakan yang salah, bukan melestarikan identitas. Sorry. Nah, Hanif pasti melakukan itu ada alasannya, pasti serius main bola dalam ruang kelas. Ah iya, betul sekali. Melestarikan identitas, ya sudah. Ya sudah ya. Ya mungkin sudah paham ya, gimana melestarikan identitas, kemudian kita melakukan banyak tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah keyakinan keras. Sampai di sini dari saya terkait segitiga diskusi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa kita bersama-sama bisa menerapkan harapan ini untuk menciptakan anak-anak kita bisa menyadari kesalahannya tanpa bisa lebih kuat dan bisa lebih baik kembali ke teman-temannya. Jadi yang kurangnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang masih setia menemani kegiatan kita pada hari ini. Acara selanjutnya kata sambutan dan
sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat luar biasa. Bapak Ibu masih setia bersama dengan calon guru penggerak angkatan 9 untuk acara diseminasi modul 1-4 tentang budaya positif, dan saya sangat berterima kasih sekali dan sangat apresiasi karena kegiatannya ini meskipun kita terhambat dengan satu sistem yang tidak bisa kita atur, ya, yaitu tadi sekitar berapa jam listrik padam, dan kebetulan kita mendapat giliran, dan saya sangat apresiasi karena Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 cukup kreatif untuk menyikapi pemadaman listrik yang bergilir ini, dan acara tetap berjalan dengan sukses, pesertanya aktif semua, dan itu sangat luar biasa. Ya, ditambah meskipun suasana cukup panas, tapi semangat Bapak Ibu sungguh luar biasa, dan tentunya ini inspirasi bagi kami sebagai tuan rumah, bagi guru-guru SMP Serdang Lembang untuk bisa melakukan hal yang lebih baik, ya, bukan berarti ini tidak baik, dan mungkin bisa lebih baik tentu dari membutuhkan bimbingan dari Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 untuk guru-guru yang nanti alhamdulillah mungkin nanti bisa ikut di angkatan ke-10. Jadi saya meminta kesediaan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 untuk nanti tetap membersamai guru-guru kami di SMP Serdang Lembang agar dapat juga lolos dan ikut pembekalan di program guru penggerak angkatan ke-10. Nah, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, dan terima kasih kepada para peserta yang tetap semangat, dan saya berikan apresiasi yang luar biasa sebagai saya sebagai fasilitator. Di sini juga sangat saya terinspirasi dari, meskipun bukan yang saya fasilitasi, tapi saya justru mendapatkan inspirasi dari calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih sekali lagi, dan dengan mengucapkan alhamdulillah saya menutup acara diseminasi modul 1-4 tentang budaya positif dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video aksi nyata saya kali ini. Semoga menginspirasi.